alhamdulillah BIG sudah bisa mengkompilasi peta-peta dasar skala menengah di seluruh wilayah Indonesia. Skala 25 50 campur itu. Campur ya. Peranan dari Badan Informasi Geospasial sangat penting ya dalam kebijakan satu peta. Sejauh mana peranan Bagus Nurtanal atau BIG dalam percepatan kebijakan satu peta? Mengingat BIG ini kan salah satu-satunya penyedia data dasar untuk seluruh wilayah NKRI. Iya. Ya, kira-kira seperti apa peran strategis BIG terkait informasi geospasial, dan mungkin sekaligus Pak Nur bisa cerita bisnis prosesnya itu seperti apa sih kebijakan satu peta ini? Ya. Monggo Pak Nur. Ya, jadi begini Bu. Jadi dalam implementasi kebijakan satu peta, BIG mempunyai peran yang sentral, sangat strategis terkait dengan penyediaan peta dasar. Okay. Pada saat diawalinya pelaksanaan kebijakan satu peta itu, alhamdulillah nggak salah pada bulan Juli atau pada bulan Juli tahun 2016, alhamdulillah BIG sudah bisa mengkompilasi peta-peta dasar skala menengah di seluruh wilayah Indonesia. Skala 25 50 campur itu. Campur ya. Itu ada kalau di Sumatera itu 50, Kalimantan 50, Jawa, kemudian Jawa nggak salah 20, Jawa, Bali, Nusa Tenggara 25, kemudian di Sulawesi nggak salah 50 dan 25, lainnya umumnya 50.000. Okay. Nah itu pada saat begitu kita bisa mengkompres seluruh itu sebagai modal awal terkait dengan pelaksanaan One Map itu. Nah kemudian peta itu kita distribusikan kepada ke stakeholder. Semua kementerian yang ikut di dalam kegiatan kebijakan satu peta ini. Nah peran BIG untuk menerapkan bagaimana implementasi kebijakan satu peta ini, BIG memberikan supervisi, memberikan supervisi. Karena di dalam kebijakan satu peta di dalam Perpres itu sudah dijabarkan kegiatan utamanya, yaitu terkait kegiatan kompilasi, kegiatan integrasi dan sinkronisasi. Nah BIG pada saat itu berperan mensupervisi bagaimana mengkompilasi data dari instansi-instansi terkait itu, ya. Kemudian data itu kita compile, kita kumpulkan, kemudian kita telaah, kita integrasikan pada peta RBI sebagai skala menengah, sebagai peta dasar. Nah, setelah peta itu kita telaah semua, kita integrasikan, artinya integrasi peta-peta tematik dari stakeholder itu kita telaah apakah sudah match, sudah merefer ke peta dasar itu. Nah, itu dari berbagai tema, berbagai tema. Nah, kalau sudah peta itu terintegrasi, itu ada referensi yang sama, itu kita punya suatu dataset. Dataset. Kalau kita main di GIS, itu kita adanya dataset ya. Di situ ada berbagai layer tematik. Nah, itu sudah satu satuan sistem format, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat terjadinya tumpang tindih antar tema itu. Betul. Sehingga bisa diidentifikasi. Oh, ternyata setelah kita evaluasi banyak terjadi tumpang tindih penggunaan lahan. Ya, kita potret itu kejadian pemetaan yang mulai tahun 70 itu dari semua KL. Itu waktu itu awalnya itu temanya ada 85 tema. 85 tema. Jadi banyak sekali tema-tema yang dilaksanakan pada KSP 2016 sampai tahun 2018 kan. 2018 ya. Pokoknya, itu kita kenal dengan KSP Jilid 1 karena sekarang saya dengar sudah ada KSP Jilid 2 sebagai kelanjutan dari KSP Jilid 1. Sebetulnya apa sih yang mendasari perbedaan yang mendasar dari kebijakan Jilid 1 peta dan KSP Jilid 2 itu apa Pak Nur? Jadi gini Bu, jadi kegiatan di kebijakan satu peta itu kita didefinisikan terkait dengan ruang lingkup kegiatannya, ya, misalnya terkait dengan
siapa pelaksananya, stakeholdernya siapa saja, jumlah kementerian lembaga pemerintahan yang sepakat. Kalau di KSP 1 itu berapa KL? Itu kalau nggak salah 19 kementerian lembaga dan 34 provinsi. Oh, dan seluruh kabupaten kota otomatis tapi ya? Prioritas waktu itu di provinsi 34 provinsi. Tapi otomatis datanya itu menyentuh kabupaten. Level kabupaten kota, baik. Kemudian kalau yang di jilid 2 itu ini ada kalau nggak salah 34, aku lupa saya. Nah, yang terkait jumlah KL yang di ini, yang jilid 2 dan temanya bertambah 158. Awalnya yang di jilid 1 itu cuma 85. Ya, jadi perbedaan mendasar. Kemudian kegiatan utamanya itu yang di jilid 1 itu ada 3 kegiatan utama. Itu ada kegiatan kompilasi data, integrasi data, dan sinkronisasi data. Nah, itu BIG peranannya tadi disampaikan di kompilasi, integrasi. Nah, yang disinkronisasi di Kementerian Perekonomian, Kementerian Bidang Perekonomian. Itu yang di Perpres jilid 1. Di Perpres kedua, 3 kegiatan itu masih ada. Cuma ditambah 1 lagi, berbagi data. Dan tambahannya IG. itu. Berbagi data IG ini sinkronisasi. Tadi kan misalnya kok BIG tadi punya peran terkait dengan mengawal, terkait dengan Satgas ini tadi, Satuan Tugas Pelaksana. Di jilid 1 itu ada Satuan Tugas 1 dan Satuan Tugas 2. Tetapi kalau di jilid 3, di jilid 2, itu Satuan Tugas 1, Satuan Tugas 2, Satuan Tugas 3. Satuan Tugas 1 terkait dengan kompilasi dan integrasi. Satuan Tugas 2 itu terkait dengan sinkronisasi data. Satuan Tugas 3 itu berbagi data. Nah, yang berbagi data itu yang mengawal BIG. BIG. Kalau yang sinkronisasi itu yang mengawal penyelesaian sinkronisasi data. Itu big job. Tapi mau nggak mau kan terkait dengan data spasial juga. Iya.